Sebagai anak-anak Tuhan, kita haruslah mempunyai bukti identitas yang diakui oleh Tuhan Yesus, yaitu mengalami kelahiran baru yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Selama ini masih banyak Kristen yang mengaku dirinya sudah lahir baru, tetapi hidupnya masih belum menunjukkan perubahan atau tak mau mengubah pola hidupnya. Mungkin kita sudah terlibat dalam pelayanan, bisa mengajar dan memberitakan Injil, serta berbagi kasih kesaksian pertolongan Tuhan dalam hidup kita kepada orang lain. Tapi bisa saja hidup kita belum menyenangkan hati Tuhan, karena cara hidup kita tidak jauh berbeda dari orang-orang di luar Tuhan. Alkitab menasihatkan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Hidup kekristenan adalah hidup yang penuh penyangkalan diri. Apabila tak ada penyertaan sepenuhnya kepada Tuhan, sulit bagi kita menyangkal diri. Karena dalam penyangkalan diri ada harga yang harus dibayar. Perasaan, gengsi, reputasi, dan juga kerendahan hati. Selama kita masih menuruti jalan pikiran sendiri, sukar rasanya menyangkal diri dan memikul salib. Mari teladani kehidupan Rasul Paulus yang berani berkata, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu, sehingga pada hari ini kami anak-anak-Mu masih dapat bangun dengan kesegaran tubuh tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Allah Bapa, sebentar lagi kami merenungkan firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami. Biarlah Roh Kudus menuntun kami dalam memahami kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, tuntun kami, jagakan kami, sertai kami dari pagi, siang, hingga malam nanti. Buatlah segala sesuatu yang kami kerjakan menjadi berhasil dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sahabat terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini terdapat di dalam Timotius 6 ayat 4 dan 5. Ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cidera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat, dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ibadah bukan sekadar mencari keuntungan duniawi, melainkan sarana untuk mengenal kebenaran ilahi. Kesalahpahaman tentang ibadah seringkali bermuara pada egoisme dan standar duniawi, yang berujung pada perpecahan dan konflik dalam komunitas beribadah. Ibadah sejati bertujuan memuliakan Tuhan dan bukan memuaskan ambisi pribadi. Banyak yang keliru menganggap ibadah sebagai jalan pintas untuk meraih kekayaan atau status sosial. Padahal, keuntungan sejati dari ibadah adalah penemuan makna hidup yang sejati dan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Ketika ibadah diwarnai oleh ambisi pribadi, muncullah perdebatan, saling curiga, bahkan permusuhan di antara sesama anggota komunitas. Contohnya, ketika seseorang menuntut posisi kepemimpinan dalam ibadah semata-mata untuk keuntungan pribadi, hal ini dapat merusak kerukunan dan kesatuan dalam komunitas. Ibadah seringkali mengeksploitasi kerinduan manusia akan keberkahan. Mereka menjanjikan keuntungan materi atau kesuksesan duniawi sebagai imbalan atas tindakan ibadah tertentu. Padahal, Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah ibadah yang tulus dari hati yang murni, bukan ibadah yang dimotivasi oleh kepentingan pribadi. Sahabat terkasih, waspadalah terhadap mereka yang mengajarkan bahwa ibadah adalah sarana untuk meraih keuntungan duniawi. Ajaran semacam ini bertentangan dengan ajaran Alkitab yang sejati. Ibadah yang benar adalah ibadah yang mengutamakan kemuliaan Tuhan dan bukan kepentingan pribadi.
Jangan biarkan diri Anda terjebak dalam perangkap ajaran sesat yang hanya akan membawa kehancuran. Seperti yang tertulis firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayat 6-8. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ayat ini menekankan bahwa kepuasan hati adalah kunci kebahagiaan. Kita tidak perlu memiliki banyak harta untuk hidup bahagia. Sebaliknya, kejaran akan kekayaan dapat membawa kita pada kehancuran. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang disertai dengan kepuasan hati. Kita harus bersyukur atas segala berkat yang Allah berikan dan tidak terus-menerus mengeluh. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan pagi ini. Kami menyadari bahwa ibadah sejati bukanlah sekadar rutinitas atau cara untuk meraih keuntungan duniawi, melainkan hubungan yang intim dengan-Mu. Kami mohon ampun atas segala kegagalan kami dalam mengutamakan-Mu dalam hidup kami. Tolong ubah hati kami agar semakin rindu akan kehadiran-Mu dan semakin taat pada perintah-Mu. Kami ingin hidup sebagai anak-anak-Mu yang sejati, yang membuahkan buah roh dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti teladan Kristus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur dan bertambah teguh dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Waspada terhadap ajaran yang menyesatkan. Tetaplah berpengharapan karena janji Tuhan nyata bagi orang yang tekun dan percaya kepadanya. Anak Tuhan Yesus akan hidup luar biasa. Terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Tuhan Yesus memberkati.